Nah setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini, pehe kuluku kata gitu. Suara itu terdengar pelan Wak, tapi jelas sekali. Nah sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua ini yang tahu itu bahasa itu apa. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama kita yang bernama Robi dari Kalimantan. Halo Bang Robi. Nah jadi pengalaman horor yang dialami sama Robi ini terjadi waktu dia membantuin temannya nyupir mobil ambulans. Jadi ceritanya Robi ini berprofesi sebagai driver taksi online Wak, di sebuah kota yang ada di Kalimantan Selatan. Nah pada suatu hari Robi ini dihubungi sama kawannya yang bekerja sebagai sopir ambulan itu. Namanya Haris. Di situ Haris nanya, Bang Robi, kok lagi sibuk nggak Bang? Siang ini bisa nemenin aku ngantar jenazah ke kota ini yang ada di Kalimantan Tengah nggak? Fee-nya sekian Bang. Kalau bisa tolong aku ya, soalnya aku nggak begitu paham daerah sana. Kok jauh kali Wak, kata Robi. Jauh kali. Tapi ya udahlah sinilah biar aku antarin, kebetulan juga aku lagi sepi penumpang katanya. Oke Bang, kalau gitu abis ini aku jemput Abang di rumahmu ya, kata kayak gitu. Oke siap, aku tunggu, kata Robi. Dah lah tuh. Setelah menutup telepon, Robi pun baliklah ke rumah untuk naruh mobilnya dan sekalian nungguin Haris. Gak lama kemudian Haris datang dan langsung mengajak Robi ke bandara dulu Wak, untuk jemput jenazah. Robi nanya, oh ini kita jemput jenazah ya Wak ya, kata gitu. Iya nganterin ke sini gitu kan. Emang jenazah ini meninggalnya kenapa? Kok bisa jauh kali sampai naik pesawat gitu? Nggak tahu aku Bang, aku cuma ditugasin jemput aja. Habis itu ngantar ke rumahnya keluarga. Tapi setauku jenazahnya laki-laki. Terus rumahnya itulah di kota X itu, kata si Haris. Nah karena nggak mendapatkan jawaban yang pasti Wak, Robi pun ngobrol lagi lah ini sama si Haris sampai akhirnya mereka tibalah itu di bandara. Pas sudah nyampe di sana, tiba-tiba Haris dapat kabar kalau pesawatnya tuh delay dan nggak tahu nih kapan bakal ngedarat di sana. Nah dengar kabar itu, Robi udah agak mulai cemas Wak. Kenapa? Gara-gara dia takut kemalaman. Karena dari bandara Kalsel menuju ke kota X itu Wak, butuh waktu kurang lebih 10 jam. Dan selain jaraknya jauh, Robi ini juga parno kali karena sebelumnya dia belum pernah ngantar jenazah ke sana. Melihat kekhawatiran temannya, si Haris ngomong lagi, udah Bang, dah aku tahu mikir yang aneh-aneh, karena nggak usah mikir kemana-mana, udah mending sekarang kita istirahat dulu aja selagi ada waktu gitu. Oh ya udahlah ayo, kata si Robi. Mereka pun beristirahat lah Wak di dekat bandara selama beberapa jam. Sampai akhirnya di jam 5 sore mereka dapat kabar kalau jenazah sudah tiba di bandara. Robi sama Haris pun langsung lah jemput jenazah, diurus pengurusan serah terima, OTW lah ini ke kota tujuan. Di sepanjang perjalanan Wak, semua berjalan normal dan nggak ada keanehan apapun. Tapi ketika memasuki daerah Binuang namanya, mereka memutuskan untuk singgah bentar di masjid. Mau sholat maghrib nih Wak, ada maghrib di sana. Selesai sholat, mereka ngabarin lah keluarganya jenazah yang udah nunggu kedatangan mereka gitu kan. Bapak, Ibu, kami udah nyampe daerah Binuang nih. Kemungkinan 7 jam lagi Pak baru sampai di sana, kata mereka. Nah setelah itu Haris sama si Robi ini pun balik lagi lah itu kan, melanjutkan perjalanan ke sana supaya cepat nyampe itu ya kan. Menjelang jam 11 malam mereka kecapean Wak, terus memutuskan untuk berhenti di masjid terdekat untuk sholat isya sekaligus juga istirahat. Nah di saat lagi istirahat itulah mereka ngalamin kejadian aneh yang ternyata menjadi pembuka dari semua teror mistis yang mereka alami malam itu Wak. Nah jadi Wak, setelah selesai sholat isya dan dirasa cukup istirahat, Haris sama Robi berjalanlah ini ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum sampai di mobil mereka, ada seorang laki-laki asing pakai baju putih dan celana hitam lagi duduk di atas kap ambulans kami. Melihat itu bukan tempat yang seharusnya, si Haris bilang, Bang permisi Bang, tolong turun ya, kami mau jalan soalnya di dalam ada jenazah Bang, gitu kata si Haris. Dengar itu laki-laki itu cuma diam Wak, dia ditengoknya mereka berdua kan dan tidak mempedulikan omongan si Haris gitu. Nah ngerasa diabaikan, gantian Robi yang negur tapi suaranya udah agak keras. Bang kalau mau istirahat jangan di sini Bang, jangan didudukin kayak gini juga ke mobil kami itu loh, duduk aja di masjid, bisa baringan juga kok di sana, kok malah di sini pula abang ini, kata si Robi. Nah setelah ditegur kedua kalinya, laki-laki ini jawab kayak gini, pehe kuluku kata gitu. Suara itu terdengar pelan Wak, tapi jelas sekali. Nah sayangnya nggak ada satupun dari antara mereka berdua ini yang tahu itu bahasa itu apa. Robi nanya balik, apa Bang? Hah? Maksudnya apa nih gitu kan? Tapi laki-laki itu Wak, malah mengulang kata-kata yang sama tanpa mempedulikan pertanyaan si Robi tadi. Pehe kuluku. Terus dia beranjak nih pergi ke arah jalan raya tanpa menoleh ke mereka lagi. Jadi sambil ngomong pehe kuluku, turun dia dari kap mobil, jalan dia ke arah jalan raya. Nah setelah dia pergi, Robi sama Haris langsung berpandangan, ngapa sih abang tuh gitu-gitu kan? Nah nggak lama Haris ngomong, Wak, kok aku jadi merinding ya? Aneh kali orang itu. Udah, kok jangan nakut-nakutin aku lagi, perjalanan masih jauh nih kata si Robi. Enggak Bang, aku nggak nakut-nakutin, tapi kok
perasaan aku kok jadi nggak enak ya. Udah. Kita jalan lagi aja, kasihan keluarga jenazah udah nungguin, kata Robi. Dah lah tuh, mereka pun lanjutlah lagi mengendarai ambulans di tengah gelapnya malam. Semakin malam, situasi di jalan itu Nadia makin sepi dan hampir nggak ada kendaraan yang lewat. Ngerasa udah agak tegang di sini, Haris pun nyalain sirine, Wak. Sirine ambulans itu untuk memecah keheningan. Suara ini memang berhasil mecahin keheningan itu, tapi nggak bisa mengusir rasa was-was yang ngikutin mereka sepanjang jalan, Wak. Tapi meskipun begitu, ambulans ini terus melaju sampai akhirnya mereka tibalah di kota Ampah katanya. Nah, di kota ini mereka singgah di warung makan bentar untuk ngisi tenaga karena mereka juga belum sempat makan malam kan, Wak. Selesai makan, Robi yang gantian nyetir, gantiin si Haris. Kan Haris yang dari pertama tuh kan. Tapi begitu aku duduk di kursi kemudi Nadia, aku udah ngerasa hawa di dalam mobil tuh kok macam pengap kali, nggak nyaman sama sekali, Wak. Nggak kayak sebelumnya. Ngapa nih kok nggak enak nih? Apa lagi nih gitu. Meskipun pikirannya udah mulai kemana-mana, dia berusaha untuk menenangkan diri. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh, fokus aja biar aku cepat nyampe, kata si Robi. Dan baru aja jalan sebentar, Wak, tiba-tiba Haris udah ketiduran. Suasana mungkin makin sepi lah karena dia makin nggak enak lah di situ ya kan. Alah, tidur pula si kawan ini. Iya sih memang capek sih dia, tapi ya Allah janganlah tinggalin aku sendirian dulu, kata si Robi. Di tengah keheningan dan rasa was-was itu, tiba-tiba Robi dikejutkan dengan suara orang yang berbisik dari belakang jenazah nih kan. Gitu. Apa tuh? Langsung dimatiin sirene ambulans tadi, Wak. Berusaha untuk menajamkan pendengaran. Ini bener nggak yang ku denger ini? Diam kan, dimatiin ya. Gitu, betul. Waktu sirene dimatikan, suara berisik itu kembali muncul dengan volume yang lebih jelas lagi, makin kencang dan makin jelas. Belum habis rasa takutnya, tiba-tiba aroma wangi semerbak muncul di mobil ambulans itu, Nadia. Aroma tuh macam bau daun pandan, ada bau mawarnya juga, dan ada bau minyak garu. Di situ Robi dah ini ada nggak beres ini ya kan. Tapi karena nggak mau fokusnya terganggu, dia lagi bawa mobil kan, Wak. Dia pun balik lagi tuh nyalain sirene ambulans untuk mengusir ketakutannya. Dan setelah sirene itu nyala, Robi mulai agak tenang, Wak, dan dia bisa agak lebih nyetir dengan stabil lah aku Nadia. Tapi begitu memasuki sebuah desa yang sunyi, nggak tahu kenapa desanya itu apa ya, gangguan mistis itu kembali muncul, dan kali ini dengan level yang jauh lebih ekstrim lagi, Wak. Jadi nih pas lagi jalan itu, Robi ini ngerasa ban mobil belakang ambulans tuh macam kempes. Nah, dia ada tau oyang-oyang dah mobil tuh. Dia pun berusaha ngebangunin si Haris kan buat nanya dongkrak sama kunci roda dari mana gitu. Riz bangun Riz gitu. Nggak terbangun si Haris, Wak. Riz bangun dulu Riz, ban mobil kempes. Kunci roda sama dongkrak mana? Katanya. Nah, denger itu baru tuh, apa? Dongkrak mana? Ini ban kempes nih kayaknya. Ban cadangannya ada, Bang, tapi dongkraknya aku nggak tahu di mana. Iyalah. Terus kayak mana nih? Bahaya kalau misalnya kita paksain jalan mobil nih. Telat pula lagi kita ngantar ya, kasihan pula keluarga jenazah pada nungguin dari tadi, ha. Ya udah, Bang, ini kita nepi aja. Nanti coba kita berhentiin mobil yang lewat. Nanti biar aku kabarin keluarga almarhum kalau ban kita kempes, kata si Haris. Dan Haris pun langsung lah itu kan telepon ke jenazah, ke keluarga jenazah, dan menjelaskan situasi mereka. Bapak, Ibu, mohon maaf ini ban kami kempes gitu-gitu. Nah, selesai ngabarin mereka kan nepi tuh. Mereka keluarlah dari mobil dan berusaha nyetop kendaraan. Buat apa? Buat pinjam dongkrak tuh lah. Tapi setelah ditunggu-tunggu, jalan tuh sepi, nah, dia nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Alhasil Robi sama Haris cuma bisa duduk di pinggiran jalan itu dan menunggu dengan perasaan yang gelisah. Mana lah nih, ya Allah. Nah, di tengah kegelisahan itu, tiba-tiba terdengar suara orang macam lagi ngetok kayu dari mobil. Gitu. Setelah didengarkan baik-baik, suara itu ternyata berasal dari mana? Dari peti jenazah. Ya, sadar ada yang nggak beres, Haris langsung ngomong ke Robi, Bang, aku tahu kok panik. Udah, Bang, tenang aja. Kejadian kayak gini memang udah biasa kok, Bang, kata Haris. Haris kan memang udah biasa kan. Dia kan supir ambulans gitu. Haris lalu pergi mendekat ke kaca belakang mobil. Terus dia bilang ke jenazah itu, Bang, dia pegang petinya, Bang, kami cuma mau bantu ngantar Abang pulang dengan tenang aja, Bang. Tapi ban mobil ini lagi kempes. Ini kami lagi nunggu dongkrak nih, Bang. Kami mau pinjam dongkrak. Sabar, Bang, ya. Jangan ganggu. Biar semuanya bisa sampai dengan selamat, katanya. Aduh, merinding. Dan setelah Haris ngomong kayak gitu, suara ketukannya hilang. Nggak ada lagi suara ketukan dari dalam itu tuh, Wak. Udah, Bang, aman. Ini bentar lagi insya Allah kita dapat nih orang yang mau minjamin dongkrak. Betul, Wak. Nggak lama kemudian ada nih mobil pickup lewat, lagi bawa tanaman karet gitu. Nah, dia berhenti depan kami. Sopir pickup tuh nanya, Bang, apa mobil kalian? Katanya, kayak bocor, Bang, apa ini bannya. Tapi kami nggak bawa dongkrak, boleh pinjam, Bang, kata si Robi. Oh, yaudah pakai punya aku dulu gitu. Untung ada bapak sopir tuh kan. Langsunglah dikeluarkannya alat itu dari bagasinya. Nah, di situ Robi senang kali, Wak. Dia langsung berusaha untuk memasang ban cadangan mereka tuh. Tapi gara-gara si sopir pickup ini
ini lagi buru-buru, dia nggak bisa nungguin mereka sampai selesai masang ban serep. Si supir pickup ini pamit pergi duluan, dan sebelum pergi dia bilang, besok kalian lewat pasar dermaga kan? Kalau iya, besok kembaliin aja dongkrak saya di sana. Saya bakal singgah ke sana kok. Oh ya Pak, maaf Pak ya. Besok kami langsung kembalikan ke sana. Makasih banyak bantuannya kayak gitu. Iya sama-sama. Hati-hati ya kalian, katanya. Baik Bapak supir pickup nih kan. Dah, Bapak supir ini pun lanjut kalah tujuannya. Sementara Robi sama si Haris betulin ban mereka sampai tengah malam. Nah, setelah masalah ban selesai, mereka balik lagi, Wak. Masuk ke dalam mobil, mengemudikan ambulans menuju ke rumah duka. Di perjalanan kali ini, Wak, mereka terpaksa bawa mobilnya pelan-pelan nih. Gegara jalannya memang lagi licin, habis hujan. Setelah menempuh perjalanan panjang, di sekitar jam 3 pagi, Robi tiba-tiba ngantuk. Padahal belum sampai nih tujuan, ngantuk kali dia. Nah, khawatir terjadi apa-apa ya kan, Robi akhirnya menepikan mobilnya dan ngajak Haris untuk istirahat di masjid terdekat. Wah, istirahat dulu yang ngantuk aku. Ya bang, ayolah istirahat dulu kita gitu. Kan bahaya juga Wak, kalau dipaksa kan. Mereka ngantuk, nanti ada apa-apa mereka pula yang kenapa-napa. Dan singgahlah ini ke ada masjid di situ memang. Tidur. Nah, waktu Robi lagi tidur ini Wak, dia mimpi sesuatu. Jadi Robi mimpi ketemu sama laki-laki yang berkaos putih yang tadi duduk di kap mobil ya. Masih ingat kalian kan? Nah, nggak lama laki-laki itu bilang, makasih ya kamu udah bantuin aku, tapi tolong sampaikan pesan ini ke keluargaku. Aku ingin memberikan semua hartaku buat mereka, tapi tolong jangan iringi kepergianku dengan berpesta, karena aku sudah berislam dan aku ingin dimakamkan secara Islam. Kata si sosok itu sosok yang dudukin kap mobil dia, Wak. Nah, habis ngomong itu sosok tuh hilang aja. Terus Robi kebangun ini. Apa tuh mimpi aku ya? Astagfirullahaladzim. Terus gak lama Robi kebangun, Wak. Gegara dia dibangunin sama Haris. Pas kali mimpi itu selesai, aku dibangunin sama Haris. Bang, bangun bang gitu. Apa Haris, ngapa? Bang, maaf kali. Kok dengar gak? Dengar apa? Ada yang nangis bang sambil ngucap syahadat di mobil kita. Dengar tuh, masa aku gak denger? Hah? Syahadat? Aduh merinding aku. Gak ada kok, betul bang. Coba dengar baik-baik dulu. Waktu aku dengerin dia betulan. Ada suara laki-laki yang nangis dan berucap, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha. 3 kali disebutnya dia. Bang Robi, Masya Allah, Robi merinding sejadi-jadi. Astagfirullahaladzim. Aku dengar Wak, ini cuma kita bertiga di sini sama jenazah. Kok nggak ngomong aku apa lagi? Suara jenazah itu. Ayo Laris, nggak ada lagi Riz. Lanjut kita gas, nggak ada lagi istirahat di sini. Hilang ngantuk Bu Daris. Ayo bang, kasihan jenazah kelamaan pula ada di jalan kan bang. Aduh aku merinding nggak berhenti loh ya Allah. Udah lanjut lagi mereka jalan kan dengan perasaan yang nggak karuan Wak. Dalam hati aku tuh udah pengen kali cerita sama si Haris dia soal mimpi tadi itu karena kan masih ada nyambung. Masih tahu aku udah Islam, belakang syahadat, tapi kan aku takut mancing hal-hal yang tidak diinginkan nih Has. Kan masih ada di lokasi. Baru aja kejadian tuh ya takut si Robi ini kan. Jadi dia belum buka suara Wak soal mimpi ya tadi ke si Haris. Dia baca-baca ya nanti. Sampai akhirnya sekitar jam 5 pagi mereka tibalah ini Wak di rumah duka. Begitu mobil ambulans sampai di halaman, banyak warga desa yang sudah berkumpul Wak. Sebagian berdiri di depan rumah sebagian lagi duduk itu berjejer sambil menunggu kedatangan jenazah. Robi sama Haris pun segera langsung menurunkan peti jenazah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan pas baru aja melangkahkan masuk ke dalam, terdengarlah itu isak tangis keluarganya yang sangat sedih menyambut kedatangan sang almarhum. Terus di tengah suara tangisan itu, Robi diam-diam ngamatin situasi di sekitar rumah tuh. Di situ Robi udah ngerasa heran. Kalau benar yang bersyahadat di mobil tadi adalah almarhum, berarti dia Islam dong harusnya. Cuman waktu di rumah duka, Robi ngeliat nggak ada tanda-tanda tahlilan kah atau doa bersama sebagaimana jenazah orang Muslim biasanya, nggak ada. Ini bukannya Islam ya jenazahnya ya? Gini gitu kan. Terus waktu Robi dan Haris sama beberapa warga meletakkan jenazah itu di dalam rumah, Robi ngelihat ada foto seorang laki-laki muda yang dipajang di depan peti, kan ada macam frame gitu kan ditaruh. Setelah diperhatikan lagi langsung shock mereka berdua karena foto itu persis dengan laki-laki yang duduk di kap mobil mereka kemarin malam dan juga yang hadir di mimpinya si Robi beberapa jam yang lalu. Abang ini, Robi langsung bilang sama Haris,
kau ingat laki-laki itu kan? Dia yang naik ke kap mobil kita kemarin tuh kan? Coba kau tengok tuh, mirip kali kan, Riz? Ih, bang, astagfirullah bang. Ih bang, betul bang, bukan mirip lagi. Itu orangnya. Dengar itu nada, ya Allah, pikiran aku udah kemana-mana. Dia juga nih laki-laki yang ku tengok di mimpi tadi. Ngapa nih ya? Terus ada yang aneh Wak di sini. Waktu si Robi lagi, ini kenapa nih, ada apa gitu kan? Waktu si Robi lagi pikirin si soal korelasi jenazah ini Wak, tiba-tiba di rumah duka itu, suasana di rumah duka itu mendadak terasa sunyi di telinganya Robi. Kayak langsung ke mute gitu loh pendengaran aku. Nah dia bukan berdenging ya, langsung kayak gitu, langsung macam ditutup telingaku. Pada saat lagi mute situation ini, Robi langsung keingat sama pesan laki-laki di mimpinya yang bilang kalau dia ingin dimakamkan secara Islam. Nah, tepat setelah mengingat itu, Robi langsung mikir, ini nih pasti bukan pesan biasa nih. Bisa jadi laki-laki itu datang ke mimpi aku cuma buat minta tolong lewat aku. Merasa ada tanggung jawab karena pesan di mimpinya itu. Wah, akhirnya nggak bisa nih. Mau betul mau nggak, dibanding aku nyesal seumur hidup, mending aku sampaikan soal ini. Akhirnya Robi pun beraniin diri Wah untuk menemui keluarga almarhum nih. Dan kebetulan di sana ada seorang bapak-bapak paruh baya Wah. Dia macam lagi pakai aksesori suku setempat gitulah. Aduh, kayaknya aku harus bilang sama bapak ini. Dengan hati-hati Robi nanya, Pak, permisi, apakah bapak keluarga abang yang saya antarkan ini Pak? Katanya gitu kan. Oh iya nak, dia anakku, namanya Sentang. Ada apa nak? Katanya. Wah ini bapaknya nih. Kasih tahu nggak ya? Kayak lebih bagus langsung ke bapaknya lagi nih kan. Pak maaf, apakah saya boleh minta waktu bapak? Pak ada hal yang mau saya sampaikan, kata Robi. Dah bapak tuh ngangguk lah dan ngajak Robi ke hamparan kebun karet yang sepi dekat sebelah mereka tuh ada kebun karet. Bapak tuh langsung nanya, ada apa nak? Gitu. Pak maaf sebelumnya Pak ya, dan saya juga turut berduka cita atas kepergiannya putra bapak. Jadi gini Pak, waktu saya di perjalanan ke sini, saya mimpi Bang Sentang hampirin saya. Dia titip beberapa pesan Pak. Di antaranya, dia ikhlas hartanya untuk keluarganya. Terus kedua, dia tidak mau kepergiannya diadakan pesta. Terus ketiga, dia ingin dimakamkan secara Islam Pak, kata Robi. Dengar ucapan itu bapak tuh diam aja Pak. Kaca-kaca tapi matanya. Terus nggak lama dia ceritalah kenangan tentang Bang Sentang selama dia hidup. Anakku Sentang ini orangnya pekerja keras sekali nak. Sejak lulus SMP dia udah nggak lanjut sekolah, tapi dia langsung kerja siang malam. Tanah-tanah ini semua nih dia yang kumpulin sendiri buat keluarganya. Mungkin lewat mimpi kamu tadi dia nyari jalan pulang yang terakhir nak. Kalau memang itu keinginannya, nggak usah ada pesta, harta buat keluarganya, dan dia ingin dimakamkan secara Islam, akan bapak turutin semuanya. Bapak nggak tahu dia sudah Islam nak. Terima kasih ya nak ya. Kamu bukan orang asing. Kamu tuh kayak utusan yang dia pilih untuk nyampein pesan-pesan terakhirnya, kata si bapak. Wah. Nah belum sempat aku jawab apa-apa. Nah dia tiba-tiba ada ibu-ibu nih. Ibu-ibu yang ternyata istrinya Bapak Sentang teriak dari kejauhan. Bapak kesini Pak cepat. Kenapa Bu? Jangan teriak-teriak kayak gitu lah, malu dilihat orang, kata si bapak ini. Itu loh Pak. Kenapa anakku dibungkus pakai kain putih begini, katanya. Nah dengar itu, bapak ini langsung percaya sama pesannya Sentang di dalam mimpinya Robi Wak. Kenapa? Karena Robi di sini kan cuman pengantar jenazah kan Wak, bukan pengurus jenazah. Otomatis dia nggak bakal tahu jenazah itu Islam atau bukan. Karena kan pas Robi sama Haris terima kan jenazah udah dipetiin. Siapapun orang yang ngurus jenazah Sentang di tempat asalnya pasti udah tahu kalau Sentang ini Islam, makanya dikafani. Hanya saja Sentang ini belum menyampaikan hal itu ke orang tuanya. Awalnya aku juga nggak tahu di agama jenazah di belakang itu apa. Aku sama Hari cuma nganterin aja. Terus aku mimpi soal itu diislamkan. Waktu aku nyampe ke lokasi, orang-orang udah bersiap untuk memakamnya secara tidak Islam gitu kan. Ini berarti ada sesuatu nih sama mimpi aku. Makanya aku sampai sama orang tuanya. Betul, memang udah dikafani Wak. Apa? Gak mungkin aku ngintip ini jenazah Islam apa bukannya, enggak kan. Nah, akhirnya setelah ibu teriak-teriak kayak gitu Wak, bapak bilang, Bu, Sentang sudah berislam Bu. Tadi malam dia datang ke mimpinya anak ini sambil nunjuk aku Nadia. Dia bilang dia sudah berislam. Dia mau dimakamkan secara Islam. Kita harus nurutin permintaan terakhir dia Bu, kata bapak sambil nangis kayak gitu kan Wak. Nah di sisi lain ibu ini sempat marah Wak. Apa maksud bapak nih? Sentang sudah berislam. Udah Bu, tapi memang Sentang belum bilang sama kita. Udahlah Bu, ini keinginan Sentang. Dia udah dewasa, mungkin dia juga udah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Tugas kita sekarang cuma satu Bu, nganterin dia pergi dengan cara yang paling dia yakini Bu. Udah
ikuti aja. Nah, dengar penjelasan suaminya, di situ ibunya kayak oh iya ya gitu, pasrah ibunya. Dengan air mata yang masih berlinang, dia bilang, anakku Sentang, kalau kau memang bahagia dan tenang dengan cara ini, bapak sama ibu akan turuti keinginanmu. Ya Allah, merinding juga aku, nangis mama di situ Nat, kata si Robi. Kalimat itu memang terdengar pelan sih Wak, tapi jelas sekali kalau ibunya tuh macam sudah mengikhlaskan pilihan anak ya, kata si Robi kan. Nah, setelah istrinya sudah terlihat tenang, bapak pun meminta para pemuda sekitar rumah untuk memanggil seorang ustadz. Dia pengen proses pemakaman anaknya ini bisa dilakukan dengan layak lah gitu kan Wak, sesuai keinginan terakhirnya almarhum. Beberapa saat kemudian datanglah seorang ustadz bersama dengan puluhan jemaah dari masjid terdekat Wak. Di situ Pak Ustadz ngobrol bentar nih sama si bapaknya Pak Bang Sentang tadi, dan di situ bapak nangis lagi Wak, nangis, dan Pak Ustadz berusaha untuk menenangkan. Pak sabar Pak, udah kayak gitu. Gak lama kemudian Pak Ustadz pun memberikan pengumuman ke semua warga yang datang di sana. Assalamualaikum, salam sejahtera saudara-saudara semuanya. Atas permintaan keluarga, almarhum Sentang akan kita makamkan secara Islam. Bagi yang ingin ikut mengantarkan ke peristirahatan terakhir, silakan bergabung. Dan jika semasa hidup almarhum pernah berbuat salah, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, kata Pak Ustadz kayak gitu Wak. Semua yang hadir waktu dengar itu cuma terdiam aja, mereka simak ucapannya Pak Ustadz. Gak ada penolakan, gak ada juga keraguan di sana Wak. Yang ada hanya keikhlasan dari keluarga dan juga orang-orang terdekatnya si Sentang. Setelah disetujui semua pihak, Pak Ustadz pun langsung memulailah proses pengurusan jenazah. Waktu itu almarhum Bang Sentang ini dimakamkan ulang dengan hati-hati, dengan beberapa puluhan warga Islam yang lain. Rombongan dari Pak Ustadz tuh kan diurusin gitu jenazahnya, dikafani kembali lah Wak, sesuai dengan syariat Islam. Nah, di saat proses itu berlangsung Wak, Robi yang masih ada di sana nggak sengaja Nadia, aku tengoklah wajah almarhum ya kan. Di situ Masya Allah Robi mengaku Wak, kalau wajahnya Bang Sentang ini tenang kali, macam lagi tidur, terus senyum Nat. Gak cuman itu aja, Robi ini juga mencium aroma wangi yang menyeruak ke seluruh ruangan. Di situ Robi terus ngebatin dengan perasaan yang haru, dia bilang dalam hati, Bang, udah aku sampaikan ya Bang ya, kata dia. Insya Allah abang husnul khotimah, kata Bang Robi kayak gitu Wak. Ya Allah, merinding aku. Aduh ya Allah, mengharukan bagian sini. Tapi udahlah kan Wak, setelah dikafankan, jenazah Bang Sentang ini dibawalah ke masjid untuk disolatkan di masjid terdekat. Dan yang mengharukan lagi di sini Wak, tanpa diduga ternyata ada banyak kali orang yang ikut nyolatin almarhum. Itu masjid Nadia penuh. Mama sama bapak Bang Sentang duduk aja di luar gitu, terharu mereka. Tapi di sini Bang Robi sempat ngobrol sama bapak sama ibunya kan setelah selesai dimakamkan. Di situ bapaknya bilang, terharu lah gitu, aku senang kali banyak nyolatin anak aku apa segala macam. Cuman ada sedikit orang tuh ngomong kayak gini Wak, tapi aku nggak tahu orang-orang itu orang siapa. Aku nggak pernah nengok orang-orang itu di dalam kampung ini. Wallahu alam lah itu, entah mungkin bapaknya, bapak sama ibunya Robi nggak kenal sama serombongan, ada atau beberapa rombongan yang datang ke sana, atau mungkin yang ikut menyolatkan Bang Sentang ini adalah orang lain juga Wak. Wallahu alam, tapi itu nggak bisa dibuktikan sih. Tapi yang jelas jenazahnya Bang Sentang ini dimakamkan di pemakaman muslim setempat dengan lancar dan penuh hikmat. Setelah semua urusan selesai, Robi dan Haris pun berpamitan pulang ke keluarga Bang Sentang. Di situ bapak ibu nggak henti-hentinya ngucap terima kasih ke Robi dan juga Haris Wak. Selain ngucapin terima kasih, keluarganya Bang Sentang ini juga menyerahkan, nanti aku dikasih amplop tebal kali, amplop tuh Nan, duit itu isinya. Langsung kami terimalah dengan perasaan yang senang dan juga bangga gitu loh. Paling tidak aku udah nyampain pesan dari almarhum gitu. Nah setelah itu mereka pamit lalu bergegaslah ke pasar terdekat. Buat ini Wak Yaning, jangan lupa buat balikin dongkrak supir pickup yang mereka pinjam kemarin. Robi juga sekalian buat nambal ban mobilnya Wak, supaya perjalanan pulangnya lancar gitu. Tapi lagi-lagi belum selesai nih Wak ya, keanehan muncul. Karena setelah dicek bannya itu ternyata nggak bermasalah Wak, nggak ada sobek, nggak ada bocor, dan ya udah semua tampak aman-aman aja ban aku ini. Padahal semalam Robi kan ngerasa bannya kempes kan Wak ya. Bahkan setir mobil aku tuh juga sempat goyang, nah dia susah dikendalikan mobil tuh. Tapi karena waktu itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya udah mereka akhirnya mampir lah ini Wak makan di sebuah warung dekat pasar dermaga tuh lah. Nah pas lagi makan, kebetulan sopir pickup yang semalam bantuin mereka datang juga ke sana. Bang gitu, bang ada pula abang di sini gitu kan. Ditanya sama sopir pickup, gimana bannya udah diperbaiki? Udah Pak, tapi
anehnya belum sempat ditambal lagi. Itu bannya udah bener sendiri, nggak ada yang rusak, nggak ada yang kempes, nggak ada yang apa, Pak. Kami perbaiki juga lah biar ini jadi ban cadangan juga, karena kan ban cadangan udah dipakai gitu kan. Nah mas, makanya saya juga heran, kata bapak pickup. Saya juga heran, soalnya waktu saya cek tadi malam, ban kalian tuh nggak kenapa-napa loh. Kalian malah panik nyari serep. Kadang mas ya, kejadian kayak gitu tuh bukan gangguan, tapi mungkin bentuk rasa sayang dari makhluk Allah yang tidak kasat mata, supaya kalian istirahat, kata si pak pickup gitu. Iya juga sih pak, kemarin kami memang udah kecapean kali dan hampir nggak fokus juga bawa mobilnya. Yaudahlah, ambil hikmahnya aja lah, kata pak itu kayak gitu. Dah setelah berbasa-basi bentar, Robi sama Haris pun pamit, dibalikkanlah itu dongkrak dan mereka lanjut kembali ke kota asalnya. Di sepanjang jalan Robi cuman diam Wak, sambil dia ngebatin, Allah tuh ya Nat ya, Allah tuh punya 1000 cara untuk nunjukin kuasanya. Kadang kita mikir itu gangguan, padahal bisa jadi itu perlindungan. Perjalanan pulang itu Wak, jadi pelajaran yang tidak akan pernah Robi lupakan di seumur hidupnya. Karena yang mereka alami bukan cuman soal ngantar jenazah aja, tapi juga belajar tentang takdir, tentang ikhlas, dan juga tentang menghargai pilihan hidup orang lain. Deh, Masya Allah bang. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman horor Bang Robi waktu nganterin jenazah yang ternyata menyimpan pesan terakhir dari seseorang yang udah lebih dulu berpulang. Pas pertama kali kami baca kisah ini Wak ya, aku tuh ngerasa merindingnya beda gitu. Apalagi pas bagian pelek huluku tuh loh yang kedengeran sampai 3 kali. Astagfirullah. Terlepas dari kejadian mistisnya Wak ya, kisah ini tuh juga mengingatkan kita bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing untuk menemukan kebenaran dalam hidup mereka. Selain itu dari kisah ini juga kita belajar bahwa setiap orang pasti punya cara masing-masing dalam mencari kebenaran. Dan semoga kita bisa saling menghormati pilihan hidup orang lain bahkan setelah dia meninggal dunia ya. Oke Wak, jadi terima kasih sekali lagi ceritanya Bang Robi, sangat mengharukan, menegangkan juga tentunya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video Wak, bye.